Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 12240101002. Oke, di sini saya akan membahas beberapa pernyataan mengenai komunikasi. Saya mengambil nomor 15, komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita. Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita belajar bukan saja mengenai siapa kita, namun juga bagaimana kita merasakan siapa kita. Anda mencintai diri Anda apabila Anda telah dicintai, dan Anda telah berpikir cerdas bila orang-orang sekitar Anda menganggap Anda itu cerdas. Gimana? George Herbert Mead dalam buku Jalaluddin Rahmat mengistilahkan significant others, di mana orang lain yang sangat penting. Untuk orang-orang di sekitar kita mempunyai peranan penting dalam membentuk konsep diri kita. Ketika kita masih kecil, mereka adalah orang tua kita, saudara-saudara kita, dan orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Fungsi komunikasi sebagai eksistensi diri terlihat jelas, misalnya pada penanya dalam sebuah seminar. Meskipun sudah diperingatkan moderator untuk berbicara singkat dan langsung kepada pokok masalah, penanya atau komentator itu sering berbicara panjang lebar, mengkuliahi hadirin dengan argumen-argumen yang kadang tidak relevan. Komunikasi sosial penting untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Sejak lahir, kita tidak dapat hidup sendiri. Untuk mempertahankan hidup, kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis kita seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan. Para psikolog berpendapat kebutuhan utama kita sebagai manusia dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohaniah adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Oke, pernyataan berikutnya saya ambil nomor 16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Saya setuju karena konseptualisasi kedua yang sering diterapkan dalam komunikasi adalah interaksi. Dalam arti sempit, berinteraksi berarti saling memengaruhi atau mutual influence, di mana pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab atau akibat atau reaksi-reaksi yang arahnya bergantian. Komunikasi sebagai interaksi dipandang sebagai suatu yang lebih dinamis dibandingkan komunikasi satu arah. Namun, pandangan kedua ini masih membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan, karena itu masih berorientasi sumber. Meskipun kedua peran tersebut dianggap bergantian, jadi pada dasarnya proses interaksi yang berlangsung juga masih bersifat dinamis. Oke, pernyataan berikutnya saya mengambil nomor 35. Jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Menjadi komunikator yang handal itu tidak perlu uang sih sebenarnya. Karena begini, kita perlu berbicara efektif. Artinya tidak bertele-tele dan tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin. Dan yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong, terlebih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan, seperti bos kepada anak buahnya. Pasti memotivasi gitu. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicaranya
melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga, untuk menjadi komunikator yang handal adalah berbicara untuk mendapatkan perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi, bicara perlu diperhatikan. Tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Temukan materi yang pernah mendengar tahu dan selipkan hal-hal unik untuk menarik perhatian lawan bicara. Komunikator yang handal itu berbicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Gerak tangan, tatapan mata, senyuman, gerutan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara mengerti bahwa tema yang kita sampaikan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Berkomunikasi dengan baik sangat membantu kita untuk saling memahami satu sama lain, menghindari kesalahpahaman, tentunya akan saling memberikan rasa nyaman. Nomor 29, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Tentu itu salah ya, karena dalam komunikasi itu ada 3 gangguan. Ada gangguan teknis, gangguan semantik, dan gangguan psikologis. Gangguan teknis dalam komunikasi adalah gangguan pada alat atau media komunikasi. Misalkan, kita sedang menyiarkan radio. Nah, kita itu terhambat karena tidak adanya sinyal, maka itu menjadi gangguan pada alat atau media. Sedangkan gangguan semantik merupakan gangguan yang terjadi karena kesalah penggunaan bahasa. Ketika kita mengomong bahasa Indonesia dan penerima pesan itu tidak paham akan bahasa Indonesia, maka itu menjadi gangguannya dalam berkomunikasi. Terus ada juga gangguan psikologis, adalah gangguan yang disebabkan oleh persoalan dalam diri individu. Misalkan karena tidak fokus atau sedang berpikir tentang sesuatu, itu menjadi gangguan. Mengutip sebuah pepatah Irlandia yang mengatakan, katakan sedikit dan katakan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.